Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Azma Hidayati selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi pada hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 11, yang dimana anggota kelompok bernama Adelia Puspitasari, Cece Rinda Putri, Fatur Rahman Alimidan, Hadijah, Misfaul Nuranggraini, Raida Tayasari, dan Saidatur Rasidah. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada presentasi ini antara lain pembukaan, penyajian materi, dan penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya berikan kesempatan kepada presentator untuk menyampaikan materi. Begitu banyak bencana alam terjadi di berbagai wilayah Indonesia dengan jenis bencana bervariasi, dengan magnitud serta frekuensi yang relatif tinggi. Letak geografis Indonesia yang terletak pada pertemuan tiga lempeng aktif yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik mengakibatkan kondisi negara Indonesia memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana geologis dan hidroklimatologis. Bencana alam dapat mengakibatkan kerugian tidak sedikit, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semisal korban jiwa, rusak dan hilangnya harta, rusaknya infrastruktur, lingkungan hidup rusak, dan trauma bagi korban yang berhasil selamat. Penyebab bencana alam yang disebabkan oleh alam itu sendiri, misalnya gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, dan angin. Ada juga bencana alam yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Misalnya pemotongan lereng, penebangan hutan, pembakaran hutan, pembuangan sampah sembarangan, pengobaran minyak bumi, dan masih banyak lagi bencana lainnya. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada tahun 2018, kejadian bencana yang terjadi di Indonesia mengalami 3.397 kejadian dengan 3.874 korban yang meninggal dan hilang. Dari tahun 2009 hingga 2018, dampak terjadinya bencana sangat bervariasi, mulai dari kerusakan, kerugian, hingga menimbulkan korban jiwa. Kondisi tersebut memperlihatkan masih lemahnya kesiapsiagaan terhadap bencana yang terjadi di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Penanggulangan bencana perlu dilakukan dengan baik agar mencegah terjadinya peristiwa yang mengganggu kehidupan masyarakat. Penanggulangan bencana adalah segala upaya, kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, penjinakan atau mitigasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi baik sebelum bencana, pada saat terjadinya bencana, maupun setelah terjadinya bencana. Sedangkan di Indonesia, penanggulangan bencana diterapkan masih secara konvensional. Hampir seluruh kegiatan perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan program penanggulangan bencana di Indonesia selalu top-down. Pemerintah cenderung tidak melibatkan masyarakat dalam penanggulangan tersebut. Agar upaya penanggulangan dampak bencana berjalan dengan baik, penanggulangan dilakukan melalui pelaksanaan tanggap darurat dan pemulihan kondisi masyarakat di wilayah bencana. Upaya penanggulangan dampak tersebut dilakukan secara sistematis, menyeluruh, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan efektif dalam pemberian bantuan kepada kelompok korban. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya disaster bencana. Menurut WHO, bencana adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena. Disaster memiliki beberapa jenis, yaitu klasifikasi berdasarkan sifat bencana dan klasifikasi berdasarkan penyebab bencana.
Next, selanjutnya. Siklus manajemen disaster. Yang pertama ada pencegahan, yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana jika mungkin dengan meniadakan bencana. Salah satu contohnya adalah melarang pembuangan sampah sembarangan. Yang kedua ada mitigasi, yaitu serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Yang ketiga ada kesiapsiagaan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat dan berdaya guna. Yang keempat, ada peringatan dini. Selanjutnya ada tanggap darurat, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Selanjutnya ada pemulihan, yaitu rangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan yang terkena bencana. Selanjutnya rehabilitasi, yaitu perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik hingga tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana. Yang terakhir ada rekonstruksi, yaitu perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana dengan baik, konsisten, dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua sarana prasarana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Prinsip penanggulangan disaster. Yang pertama yaitu adalah cepat dan tepat. Cepat dan tepat berarti penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan keadaan. Yang kedua, prioritas. Prioritas yang berarti penanggulangan bencana harus mendapatkan prioritas dan mengutamakan kegiatan penyelamatan jiwa manusia. Yang ketiga, koordinasi dan keterpaduan. Koordinasi dan keterpaduan merupakan kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh beberapa sektor secara terpadu dan didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Yang keempat, berdaya guna dan berhasil guna. Berdaya guna dan berhasil guna mengacu pada kegiatan mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. Yang kelima yaitu transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas merupakan kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum. Yang keenam, kemitraan. Dalam kemitraan, kegiatan penanggulangan bencana dilakukan dengan bantuan pihak-pihak lain yang bekerja sama dengan pemerintah. Yang ketujuh, pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan kegiatan di mana masyarakat dapat membantu proses dalam penanggulangan bencana. Yang kedelapan, non-diskriminasi. Non-diskriminasi yaitu pelaksanaan penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, ras, agama, budaya, ataupun aliran politik. Dan yang terakhir yaitu non-politisi merupakan larangan menyebarkan agama atau keyakinan dalam kegiatan penanggulangan bencana, khususnya saat pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana. Berkaitan dengan bencana, di mana bencana dapat didefinisikan sebagai kerusakan serius yang disebabkan oleh fenomena alam atau aktivitas manusia. Salah satu perilaku manusia yang dapat menyebabkan bencana ialah perusakan hutan dengan melakukan pengembangan pemukiman dan industri, penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan, serta eksploitasi hutan. Hal-hal tersebut masih banyak terjadi di seluruh hutan Indonesia, tanpa adanya kesadaran untuk memperbaikinya, baik dari pemerintah ataupun masyarakat. Contohnya dari sisi masyarakat ialah tidak ada usaha untuk melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Adapun bencana-bencana yang sering dialami di Indonesia ialah banjir bandang, kebakaran hutan, dan juga tanah longsor. Dalam menghadapi bencana melalui upaya perbaikan kerangka kebijakan yang terkait dalam regulasi, kelembagaan, dan pembiayaan untuk dapat meningkatkan
hasil guna dan daya guna pencegahan dan mengurangi risiko bencana secara partisipatif, dan peran serta masyarakat lokal yang optimal dalam membangun ketangguhan dalam menghadapi bencana secara berkelanjutan. Rekomendasi permasalahan untuk bencana berikutnya dapat dilakukan melalui mempelajari informasi kawasan rawan bencana, beradaptasi hidup di kawasan rawan bencana, bila tidak layak huni sebaiknya pindah di tempat yang layak, tanggap bila terjadi bencana, tata ruang dan guna lahan yang berbasis bencana, serta penguatan sistem manajemen bencana. Aspek perilaku masyarakat seharusnya diperhatikan secara serius Aspek perilaku masyarakat seharusnya diperhatikan secara serius sebagai tindakan preventif dalam upaya pengimplementasian kebijakan yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang tepat sasaran. Pemerintah sebagai aktor utama dalam pengimplementasi kebijakan seharusnya melakukan upaya-upaya koordinatif yang baik antara unit yang satu dengan unit yang lain, baik di level daerah dan pusat, sehingga dalam pengimplementasian penanggulangan bencana kabut asap dapat diatasi secara menyeluruh. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada presentator yang telah menyampaikan materinya pada hari ini. Dengan berakhirnya penyampaian materi tadi, maka berakhirlah presentasi kita pada hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.